Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh nikmat yang Allah berikan, nikmat yang banyak, dan seharusnya kita senantiasa bersyukur dengan nikmat tersebut dan jangan sampai menyibukkan diri dengan apa yang tiada. Karena apa yang tiada akan menjadikan hati kita tergerak dan kemudian menjadi tidak bersyukur dengan apa yang ada. Karena itu mari fokus dengan mensyukuri apa yang ada dan tidak menyibukkan diri dengan apa yang tiada. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang salah satu sekte yang muncul, yang ada pada masa Daulah Umayyah, yaitu Khawarij. Kalau memungkinkan, maka pembahasan tentang Khawarij ini akan menjadi penutup dari pembahasan kita tentang Daulah Umayyah. Dan kalau pembahasan ini selesai, pada pertemuan yang akan datang berarti kita akan membahas kitab baru, pembahasan baru insya Allah tentang Daulah Abbasiyah biiznillah. Tapi insya Allah kita akan menggunakan kitab yang berbeda ya. Akan kita gunakan kitab yang berbeda insya Allah. Kita akan sampaikan pembahasan hari ini tentang Khawarij. Akan kita baca. Bismillah. Qala musannif al-Khawarij. Qala musannif zuhurul Khawarij wa madhhabuhum. Tentang Khawarij, lalu kemudian musannif memberikan subjudul munculnya Khawarij dan madhabnya Khawarij. Munculnya Khawarij dan madhabnya Khawarij. Musannif menyebutkan al-Khawarij hum ulaika alladzina kharaju ala Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Khawarij itu sebagaimana dari namanya berarti orang yang keluar. Maksudnya keluar dari ketaatan kepada pemimpin secara umum ya. Di sini musannif memberikan definisi bahwa Khawarij itu adalah mereka yang memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka yang keluar terhadap Ali, mereka yang keluar dari ketaatan kepada Ali. Berarti mereka yang memberontak Ali bin Abi Thalib. Wa kanu min ansorihi. Padahal katanya musannif, Khawarij dulu mereka sebelumnya itu adalah termasuk pendukungnya Ali wa awanihi dan penolongnya Ali bin Abi Thalib, lalu berbalik keluar dari ketaatan dan memberontak kepada Ali. Mereka itulah Khawarij. Qala musannif wa laqad kana khurujuhum ala Ali liqabulihi tahkim. Khawarij kemudian keluar dari ketaatan kepada Ali karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menerima tahkim setelah selesainya perang Siffin. Sebagaimana sudah dibahas tentang pembahasan tentang Ali bin Abi Thalib. Ba'da an iltazama bihi, setelah kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian mengikuti tahkim. Kemudian setuju dengan tahkim. Falamma aradu minhu ayyujariyahum fima yarawna rafadul istijabata lahum idh la yumkinuhu ayyasira wara'a ahwa'a mukhalifatan lil haq. Falamma aradu minhu ayyuharibahum fima yarawna. Ketika kemudian aradu, mereka menginginkan dari Ali bin Abi Thalib ayyuharibahum fima yarawna, memerangi mereka karena pandangan mereka, rafadul istijabah lahum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian tentu saja menolak permintaan mereka. Idh la yumkinuhu, karena tidak mungkin bagi Ali ayyasira wara'a ahwa, untuk kemudian bagi Ali tidak mungkin mengikuti hawa nafsu mukhalifatan lil haq dan kemudian menyelisihi al-haq. Kita tahu bahwa Khawarij pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu muncul karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menerima tahkim. Ketika Ali menerima tahkim, mereka menganggap bahwa Ali telah menyimpang. Ali kemudian telah berhukum dengan bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada kisah lucu tentang Khawarij.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menyindir Khawarij, kemudian dia mendatangkan mushaf sebagaimana dalam riwayat di Imam Ahmad ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada mushaf tersebut, bicaralah, bicaralah, bicaralah." Kurang lebih seperti itu. Mereka kemudian heran, bagaimana mungkin kertas bisa kemudian berbicara? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian juga menyebutkan bahwa dengan demikian bahwa mushaf tidak mungkin bisa bicara sendiri. Tidak mungkin bisa bicara sendiri. Sebagaimana kemudian orang Khawarij menginginkan berhukum kepada hukum Allah. Lalu kemudian orang Khawarij ketika mereka menginginkan berhukum kepada hukum Allah, ketika dilakukan tahkim dengan perantaraan ahli ilmu yang kemudian bisa memahami kitabullah, mereka tidak terima. Hal itu kemudian bertolak belakang. Karena tidak mungkin kertas itu bicara sendiri. Karena itu Ali ketika kemudian mengatakan bicaralah, bicaralah, itu menyindir orang Khawarij yang kemudian tidak mau berhukum kepada manusia dengan alasan berhukum kepada hukum Allah. Kita tahu bahwa hukum Allah tidak bisa ditegakkan oleh kertas, bisanya ditegakkan oleh manusia yang paham dengan hukum-hukum Allah. Dan para sahabat dan orang yang kemudian mengikuti tahkim, mereka sahabat, mereka paham dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sindiran Ali ini kemudian telak terhadap orang Khawarij. Intinya kemudian orang Khawarij, orang-orang yang kemudian tidak paham ilmu, mereka menyelisihi manhajnya para sahabat, dan kita tahu kemudian mereka tidak mengikuti manhajnya para sahabat, di mana pada waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ada di antara mereka. Karena itu sangat disayangkan. Karena itu kita tahu dari cerita tersebut bahwa hidayah itu sangat berharga, tidak bisa dihitung dengan apapun jua. Kita bayangkan, manusia terbaik di dunia yang ada pada masa itu Ali. Tapi mereka justru memerangi Ali. Bahkan insya Allah mereka mengkafirkan Ali. Na'udzubillah. Bayangkan, orang yang harusnya diikuti malah dikafirkan. Padahal Ali berada di situ. Mereka kemudian tidak mendapatkan petunjuk dari adanya Ali bin Abi Thalib. Karena itu, ibrah yang bisa kita ambil, jangan sampai ada di antara kita kemudian seperti anak ayam mati di lumbung padi. Jangan sampai ada di antara kita kemudian mati tidak mendapatkan ilmu, padahal kemudian ada di gudangnya pengetahuan. Ada di tempatnya yang tersebar pengetahuan. Na'udzubillah. Baik. Kita lanjutkan. Qala musannif syubhatuhum. Syubhatnya orang Khawarij. Qala musannif wa taqumu syubhatuhum fil khilafah ala asasin annal khalifah yajibu ayyakuna bi ikhtiyarin hurrin minal muslimin. Mereka mengatakan bahwa khalifah itu harus dipilih berdasarkan pemilihan yang bebas dari kaum muslimin. Harus dilakukan dengan pemilihan yang bebas dari kaum muslimin. Saya tidak paham. Yang mereka inginkan kemudian pemilihan yang bebas itu bentuknya bagaimana? Hal ini perlu mungkin kita tidak tahu persis ya. Maksudnya apa, bagaimana? Yang pasti dalam Islam, tata cara pemilihan pemimpin dalam Islam itu tidak terlepas dari 3 hal. Yaitu syura, kemudian istikhlaf, kemudian ghalabah. Syura itu seperti yang terjadi pada masanya pemilihannya Abu Bakar. Seperti pemilihannya Utsman. Seperti pemilihannya Ali bin Abi Thalib. Lalu cara yang kedua ada namanya istikhlaf, yaitu penunjukan. Istikhlaf ini, penunjukan ini, contohnya seperti pemilihannya Umar sebagai khalifah. Kenapa penunjukan? Karena Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya. Tata cara yang ketiga yaitu ghalabah, berdaulat atau berkuasa. Baik berdaulat atau berkuasanya itu dengan cara damai, baik dengan cara tidak damai, mungkin dengan perang, mungkin dengan senjata, atau mungkin apapun caranya itu, yang pasti kemudian mereka diakui sebagai pemimpin, berdaulat, berkuasa, maka itulah ghalabah. Ahlus sunnah kemudian tidak begitu peduli dengan caranya itu berdarah atau caranya itu damai.
Karena yang terpenting adalah sejauh mana kemudian dia berdaulat dan berkuasa. Titik tekannya di situ, bukan caranya. Kalau caranya itu kembali ke urusannya masing-masing. Maksudnya, kalaupun kemudian caranya tidak benar, kalaupun mungkin caranya kasar, kalaupun mungkin caranya kemudian zalim, tapi selama dia kemudian berkuasa, ya sudah, sami'na wa ata'na. Karena hitungannya sekali lagi adalah berdaulat dan berkuasa. Ghalabah. Bukan kemudian kaitannya dengan caranya dalam perkara ghalabah tersebut. Betapa banyak kemudian tata cara pemilihan pemimpin pada zaman sekarang kemudian tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tapi Ahlus Sunnah ketika mendapati bahwa pemimpin hasil tersebut kemudian dianggap berdaulat, berkuasa, maka Ahlus Sunnah sami'na wa ata'na. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian syubhat mereka yang lain, wa annahu idza tamma ikhtiyaruhu la yasikhu lahu ayatanazala aw yaqbalat tahkim. Katanya mereka, jika sudah dipilih, jika kemudian sudah dipilih sebagai khalifah, maka tidak sah baginya untuk tanazul, untuk mengundurkan diri. Aw yaqbalat tahkim, atau kemudian menerima tahkim. Tentang tanazul, maka ada titik-titik tertentu kemudian dibolehkan untuk tanazul. Sebagaimana Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu tanazul. Dalam pembahasan tertentu dalam fikih ada insyaallah hal tersebut. Ada kalanya boleh ya dengan syarat-syarat tertentu. Aw yaqbalat tahkim, atau kemudian menerima tahkim. Hal ini tidak benar. Syubhatnya Khawarij yang mengatakan bahwa tidak boleh menerima tahkim tidak benar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika dikritik oleh Khawarij karena Ali menerima tahkim, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan dan menyebut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Katanya Allah Subhanahu wa taala ketika membahas tentang cara menyelesaikan perselisihan di antara suami istri, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan firman Allah, Allah mengatakan, "Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Utuslah satu hakam, satu juri, satu wakil, satu arbitran min ahlihi dari pihak laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan kemudian wakil dari pihak perempuan. Iyurida islaha, kalau keduanya menghendaki islah, perdamaian dan kebaikan. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya, kepada keduanya. Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kalau Allah Subhanahu wa taala saja memerintahkan untuk bertahkim, untuk menyelesaikan masalahnya dua orang, dan disyariatkan untuk menyelesaikan masalah dua orang, bagaimana dengan masalah yang dihadapi oleh Ali dan Muawiyah pada masa itu? Yang dihadapi bukan hanya dua orang, umat yang sebegitu banyak. Sehingga dalilnya Ali sangat jelas. Karena itu Khawarij tidak mengikuti dalil. Dan mereka pemahamannya keliru ya, salah. Karena itu kita kasihan dengan hal-hal salah pemahaman seperti ini. Karena itu ilmu penting dan mengikuti ilmunya, mengikuti orang yang berilmu itu penting. Kemudian salah satu subhat mereka, walaysa minadz-dzururi fi za'mihim ayyakunal khalifah Quraisyan. Bukan hal yang dzururi, bukan hal yang kemudian mendesak sekali, yang penting sekali bahwasanya khalifah itu harus Quraisy. Bal yasihu ayyakuna min Quraisy wa ghairuhum walau kana 'abdan habasyian. Dan sah kemudian jika khalifah itu bukan Quraisy atau yang lainnya walaupun kemudian juga budak Habasyi. Baik, kita katakan dalil memang menunjukkan bahwa pemimpin itu memang yang diutamakan Quraisy dulu. Kalau ada dua orang dalam hadis disebutkan, kalau ada dua orang, satu Quraisy dan bukan Quraisy, maka didahulukan Quraisy. Didahulukan kemudian Quraisy, sehingga Quraisy memang diutamakan. Baik. Kalau memang kemudian ada pemimpin jadi dan dia bukan Quraisy, selama kemudian dia memenuhi syarat ya tidak masalah ya. Baik. Kemudian salah satu syubhat mereka,
Wa idza tamma ikhtiyarul khalifah sara ra'isul muslimin. Ketika kemudian khalifah sudah dipilih, maka dia menjadi pemimpin kaum muslimin. Wa yajibu ayyakhdhu'a khudu'an taman lamma amara Allah. Dan harus tunduk yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak paham maksudnya tunduk yang sempurna itu apakah kemudian tidak boleh keliru. Kalau kemudian maksudnya tidak boleh keliru, maka tidak ada manusia yang seperti itu. Tidak ada manusia yang seperti itu. Wa illa, kalau tidak demikian, wajib azluhu. Kalau kemudian tidak tunduk penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib azluhu, wajib kemudian diturunkan. Wal khuruj alaihi, wajib kemudian memberontak terhadap dia. Baik. Sehingga ini beberapa syubhat dari Khawarij. Karena itu intinya mereka kemudian banyak bertentangan dengan manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan mereka kemudian disebut Khawarij karena mereka memberontak terhadap pemimpin yang hak, pemimpin yang sah. Musannif menyebutkan waqad tabaqal Khawarij hadhihi syubhah ala Muawiyah wa man sabaqahu minal khulafa. Khawarij kemudian menerapkan syubhat ini terhadap Muawiyah dan yang sebelumnya. Karena itu mereka kemudian tidak menerima Muawiyah bin Abi Sufyan. Fa'tarafu bi khilafati Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Mereka kemudian mengakui kekhilafahannya Abu Bakar dan Umar. Barangkali karena tadi dianggap mereka dipilih berdasarkan ikhtiyar khur, ya. Berdasarkan pemilihan yang bebas. Mungkin seperti itu. Wa'tarafu kadzalika bi khilafati Utsman fi sinnaihi al-ula. Kemudian juga mereka mengakui kekhalifahannya Utsman bin Affan pada fase yang pertama. Falamma tarahat qabdatuhu wa ajiza an siyasatid daulah kama yadda'un wajaba azluhu. Mereka juga meyakini bahwa ketika Utsman menurut mereka itu melemah tekanannya dan kemudian tidak mampu untuk mengatur negara sebagaimana mereka klaim, wajaba azluhu, maka wajib untuk memberontak. Kita katakan nggak boleh. Kita katakan nggak boleh memberontak. Nggak boleh memberontak karena tidak boleh memberontak kepada pemimpin. Apalagi kemudian pemimpin Muslim tidak boleh memberontak. Wa aqarru bi sihhati khilafati Ali radhiyallahu taala anhu ila an qabila tahkim. Mereka kemudian juga mengakui sahnya kekhilafahan Ali sampai menerima tahkim. Ketika menerima tahkim mereka tidak terima. Karena alasannya tidak berhukum dengan hukum Allah, ya. Walam ya'tarafu bi khilafatihi ba'da dzalik. Sehingga mereka tidak mengakui kekhilafahan Ali setelah menerima tahkim. Karena dianggap setelah tahkim cacat. Karena Ali menerima tahkim. Dan bagi mereka tahkim berarti berhukum dengan bukan hukum Allah. Kenyataannya apakah demikian? Tidak. Tidak demikian. Itu pemahaman mereka yang salah, pemahaman mereka yang keliru. Kemudian kama annahum lam ya'tarifu bi khilafati Muawiyah bin Abi Sufyan fi jami'i atwariha. Sebagaimana mereka tidak mengakui kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam semua fase. Mungkin karena Muawiyah menerima tahkim, ya. Baik. Kama annahum lam ya'tarifu bi khilafati wa hum yukaffiruna haula'il ladzina ya'tarifuna bi khilafatihim. Kemudian Khawarij mengkafirkan semua orang yang mengakui kekhilafahannya Muawiyah. Padahal Muawiyah kemudian adalah ahlul halli wal aqdi. Padahal Muawiyah adalah khalifah yang diakui. Karena itu banyak yang dikafirkan oleh mereka. Banyak yang dikafirkan oleh mereka. Karena setahu kita kemudian bisa dibilang bahwa Muawiyah ini kemudian diakui sebagai khalifah. Taib. Kemudian fanarahum kaffaru Aliyan wa Muawiyah. Kita lihat kemudian Ali dan Muawiyah dikafirkan oleh mereka, dikafirkan oleh Khawarij. Wa adduhum wulatan zalimin, dan menganggap keduanya sebagai wulat, sebagai pemimpin yang zalim. Yajibul khuruju alaihim wa qitaluhum, yang wajib untuk memberontak kepada keduanya dan wajib untuk diperangi. Naudzubillah. Taib. Naudzubillah, ya. Ini pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang keliru. Wa ajabu syai'in fi haula'in nas annahum yarawna al-haqqa fi janibihim wahdahum. Yang paling aneh adalah mereka menganggap bahwa kebenaran itu hanya ada pada sisi mereka. Wa anna an-nasa jami'an laisu 'ala syai'. Dan kemudian selain mereka itu enggak ada apa-apanya. Selain dari mereka enggak ada apa-apanya.
Kita katakan ya, dikembalikan kepada dalil. Yang jadi patokan dalil, bukan hawa nafsu mereka. Dalil dan pemahaman yang hak dari para sahabat. Kemudian walidza qalu, karena itu mereka mengatakan bikufri kulli man yukhalifu mabadi'ahu minal muslimin. Karena itu mereka mengatakan mengkafirkan semua yang berbeda prinsip dengan mereka dari kaum muslimin. Ngeri, mereka mudah mengkafirkan. Dan kemudian pemikiran ini pada abad ke-20 itu diikuti oleh sebagian orang. Sebagaimana kemudian orang Arab mengatakan likulli sakit lakit. Setiap pemikiran yang jatuh itu pasti ada yang memungutnya. Lalu kemudian muncul pengkafiran terhadap masyarakat. Ada orang kemudian mengkafirkan masyarakat. Ada orang kemudian menulis buku misalkan Jahiliyah abad 20. Mengerikan. Seakan-akan kemudian Islam tidak ada. Seakan-akan kemudian kesan yang ditangkap bahwasanya mereka mengkafirkan masyarakat Islam secara keseluruhan. Na'udzubillah. Sehingga model-model pengkafiran ini kemudian tidak lain dan tidak bukan itu tindak lanjut terpengaruh dengan pemikiran Khawarij, sama dengan pemikirannya Khawarij. Kemudian balkanu yarawna al-musyrikina ahsana halan minal muslimina al-mukhalifina limabadi'ihim. Sampai kemudian mereka menganggap bahwa orang musyrik itu lebih baik keadaannya dibanding orang musyrik itu lebih baik keadaannya dibanding muslim. Muslim yang gimana? Muslim yang berbeda pendapat dengan mereka. Na'udzubillah ya. Sehingga prinsip innamal mu'minuna ikhwah nggak tahu ditaruh di mana. Karena itu ini berbahaya prinsipnya. Hatta la yurwa an Wasil bin Atha ra'sul Mu'tazilah. Sampai kemudian ada riwayat tentang Wasil bin Atha dan dia adalah dedengkotnya Mu'tazilah. Kita tahu Wasil bin Atha. Annahu waqa'a yawman fi aidil Khawarij. Sekali waktu Wasil bin Atha ini kemudian ketangkap Khawarij. Entah bagaimana ceritanya. Fadda'a annahu musyrik mustajir. Lalu kemudian dia mengklaim dirinya sendiri bahwasanya dia seorang musyrik yang dibayar. Baik. Wa ra'a anna dzalika yunjihi min syarrihim aktsar min ma'rifatihim bi annahu muslim. Kenapa Wasil bin Atha kemudian mengaku demikian, mengklaim demikian, pura-pura mengaku demikian? Karena kemudian dia memandang bahwa dengan mengaku sebagai musyrik tersebut, sebagai orang kafir, hal itu justru akan bisa menyelamatkan dia daripada kemudian orang Khawarij tahu bahwasanya dia kemudian orang muslim. Taib. Orang muslim yang kemudian berbeda pendapat dengan dia. Lebih baik kemudian dianggap dia kafir. Wa qad sahha ma tawaqqa'ahu Wasil. Ternyata benar yang diprediksikan oleh Wasil bin Atha. Karena itu wa naja min syarrihim bihadhil hailah. Sehingga dia kemudian lolos dengan trik ini. Dia bisa lolos dengan mengaku sebagai orang musyrik. Naudzubillah. Taib, mengerikan sekali Khawarij. Kemudian musannif menyebutkan wa min ajli hadza zayg fil aqidah alladhi tamakkana fi nufusil khawarij kana lahu nasyatun siyasi kabir wa fitanun anifah wa tadkhiyatun balighah. Musannif menyebutkan karena penyimpangan dalam akidah ini yang ada yang kemudian menghunjam dalam jiwanya orang Khawarij, mereka kemudian punya kegiatan politik nasyat siyasi kabir yang besar. Wa fitanun anifa dan juga fitnah yang keras yang kemudian menghantam ya. Wa tadkhiyatin baligha dan juga kemudian pengorbanan yang besar. Sehingga banyak masalah yang kemudian mereka timbulkan. Wa qad istamarra sira'uhum ma'ad-daulatil islamiyyah al-umayyah mutawasilan. Sehingga kemudian antara Khawarij dengan Daulah Umayyah terjadi pertempuran yang terus-menerus, yang tak terhenti. La yahda'u khinan illa liyabda' min jadid. Tidak berhenti sebentar, kecuali kemudian nanti muncul lagi. Seakan-akan mereka kemudian tidak putus asa. Gitu. Terus mencoba. Sehingga kita harus bersyukur ya dengan hidayah yang ada pada kita. Dan jangan sampai kemudian kita menganggap hidup kita itu seperti percobaan. Jangan kemudian dianggap seperti itu. Karena hidup kita hanya sekali. Jangan menjadikan hidup kita dengan percobaan manhaj ya. Jangan. Mengerikan. Kemudian musannif menyebutkan wa sawfa nuhawil an natakhaddats bi ijazin an ahammil fitan linara ma tarattaba 'alaiha min atharin wa adrar. Musannif mengatakan kita akan bahas secara singkat beberapa fitnah yang mereka timbulkan.
Agar kemudian kita tahu berapa banyak musibah yang mereka timbulkan dari fitnah-fitnah tersebut. Sehingga pembahasan kita tentang Khawarij untuk menunjukkan betapa ketika penyimpangan itu terjadi, terutama kemudian ketika penyimpangan itu penyimpangan akidah, musibah yang ditimbulkan, akibat yang ditimbulkan itu besar. Awalnya dari mana? Dari penyimpangan akidah. Karena itu penyimpangan akidah berbahaya. Karena itu kemudian sebagaimana kita tahu asas dakwahnya para nabi adalah dengan tauhid. Agar kemudian akidahnya lurus, manhajnya benar dan tidak menyimpang. Kemudian musannif menyebutkan fa fi ahdi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu qamat fitanun adidah lil Khawarij. Pada masa Muawiyah muncul beberapa fitnah dari orang Khawarij. Wa badala Muawiyah radhiyallahu taala anhu juhudan jabbaratan liqam'i hadhil fitan wal qada'i 'alaiha. Dan Muawiyah berusaha keras mengerahkan segala macam daya upaya untuk kemudian mengalahkan mereka orang Khawarij tersebut. Wa intahat hayatuhu duna an tantahiyatil kal harakat was thawrat. Dan ketika Muawiyah wafat, gerakan-gerakannya Khawarij itu belum selesai. Li'anna ahlal fitnah wal khikt yanfukhuna fiha kullama khabat aw dha'ufat. Jadi mereka orang-orang yang ingin bikin rusuh itu senantiasa meniupkan ketika kemudian gerakan itu melemah. Jadi berusaha terus. Sebagaimana kemudian ketika sudah jadi arang ditiup lagi. Sudah jadi arang ditiup lagi agar kemudian membesar lagi apinya dan seterusnya. Itu zamannya Muawiyah. Walamma ja'a Yazid bin Muawiyah wa tawalla al-khilafah ba'da wafati abihi wa dhahara Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu fi Makkah yad'u li nafsihi bil khilafah wa jarrada Yazid jaisan li qitalihi tatalla al-Khawarij ila nusrati Ubaidillah bin Ziyad wal inzimam ila juyushihi. Katanya musannif, ketika kemudian yang jadi khalifah setelah Muawiyah itu adalah Yazid, maka kemudian muncullah Abdullah bin Zubair. Pada waktu itu, kemudian di mana Abdullah bin Zubair mendakwakan dirinya sebagai khalifah. Karena itu kemudian Yazid kemudian mengirimkan pasukan untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Ketika melihat fenomena seperti itu, Khawarij berinisiatif untuk membantu Abdullah bin Zubair dan kemudian bergabung dengan pasukannya Abdullah bin Zubair. Kenapa? Karena Muawiyah dianggap sebagai musuh. Dan ketika itu kemudian Yazid bin Muawiyah sebagai musuhnya Khawarij, lalu kemudian Yazid punya musuh baru yaitu Abdullah bin Zubair pada masa itu. Karena Yazid dianggap sebagai musuh, maka dia kemudian bekerja sama dengan musuhnya yaitu Abdullah bin Zubair. Musannif menyebutkan li'anna fi najahi hazimatun li Yazid bin Muawiyah. Karena itu kalau misalkan nanti Abdullah bin Zubair itu sukses, maka suksesnya Abdullah bin Zubair itu adalah kekalahan bagi Yazid. Karena itu musannif menyebutkan wa huwal adu ibnul adu binisbah lahum. Karena itu bagi Khawarij Yazid bin Muawiyah itu adalah musuh dan anaknya musuh. Sehingga harus diperangi. Wa qad qatalu bil fi'li fi juyusi Abdullah bin Zubair. Dan orang Khawarij kemudian betul-betul memang kemudian bergabung dengan pasukannya Abdullah bin Zubair. Walakinnahum lam yalbathu an raja'u ila anfusihim wa qala ba'duhum li ba'd. Lalu kemudian mereka bertanya kepada diri mereka sendiri dan saling bertanya di antara mereka satu sama lain, innal ladzi sana'tum laisa ra'yan najihan. Apa yang kalian lakukan dengan bergabung dengan pasukannya Abdullah bin Zubair bukanlah pendapat yang benar. Tuqatilu ma'a rajulin la tadruna la'allahu laisa ala mithli ra'yikum. Bagaimana mungkin kalian berperang dengan orang yang berbeda pendapat dengan kalian? Berbeda pandangan dengan kalian. Tsumma tafaqal khawarij ala ayasalu ibnu Zubair an ra'yihi fi Utsman wa Ali wa ma ahdatsahu kullu minhuma. Kemudian orang Khawarij sepakat untuk nanya kepada Abdullah bin Zubair, bertanya bagaimana sikapnya terhadap Utsman, bagaimana sikapnya terhadap Ali, dan bagaimana sikap dengan apa yang dilakukan oleh Utsman dan juga Ali. Falamma sa'aluhu wa ra'au annahu la yattafiqu ma'ahum fi ar-ra'yi binisbah li Utsman wa Ali, sammamu ala tarkihi. Ketika mereka orang Khawarij itu bertanya kepada Abdullah bin Zubair
Dan mereka tahu bahwasanya pendapatnya Abdullah bin Zubair bertentangan dengan pendapat Khawarij terhadap Utsman dan juga Ali, maka mereka bertekad untuk meninggalkan Abdullah bin Zubair. Farakhalu min Makkah, lalu kemudian mereka keluar dari Mekah, di mana Mekah ini menjadi pusatnya Ibnu Zubair. Wangqasamu ila fariqain, dan kemudian terpisah menjadi dua kelompok. Fariqun ittajaha ilal Basra wa ala ra'sihim Nafi' bin Arzaq. Satu kelompok pindah ke Basrah di bawah pimpinannya Nafi' bin Arzaq. Nanti kalau nggak salah pengikutnya disebut dengan Azariqah. Kemudian wal akhir ittajaha ilal Yamamah wa ala ra'sihim Abu Talib. Satu lagi kelompok kemudian pindah ke Yamamah, dekat Riyadh sekarang barangkali, tidak begitu jauh. Tapi Riyadh zaman itu belum ada ya. Satu lagi kelompok pergi ke Yamamah, di mana di bawah pimpinannya namanya Abu Talib. Musannif kemudian merinci pembicaraan tentang dua kelompok tersebut. Karena itu dibahas yang pertama Khawarij Basrah, nanti kemudian disebutkan tentang Daulatul Khawarij fil Yamamah. Kita bahas tentang Khawarij Basrah. Qala musannif, fa amma atba'u Nafi' bin Arzaq faqad atharu ala daulatil islamiyyah fitanan rahibatan. Maka Khawarij Basrah di bawah pimpinannya Nafi' bin Arzaq telah menimbulkan fitnah yang besar, fitnah yang menakutkan pada masa Daulah Umayyah. Wa intahal amru biqatli Nafi' bin Arzaq. Akhirnya kemudian Nafi' bin Arzaq berhasil kemudian terbunuh. Tsumma walal Khawarij alaihim Qatari bin Fuja'ah. Lalu kemudian sebagai penggantinya Nafi' bin Arzaq ada orang namanya Qatari bin Fuja'ah. Kana mudribul amsal fi syuja'atihi, di mana kemudian Qatari bin Fuja'ah ini terkenal sangat pemberani dalam berperang. Tsumma ja'a min ba'dihi Syabib bin Yazid Asy-Syaibani. Kemudian penggantinya Qatari ini adalah Syabib bin Yazid Asy-Syaibani. Musannif menyebutkan wa qad ruwi'atid daulatul umayyah fi ayyamihi bi akhtarin jassam. Daulah Umayyah kemudian mereka senantiasa mendapati kesulitan dengan fitnah yang besar yang ditimbulkan oleh orang Khawarij. Wa balagha min khuturatihi annahu dakhala al-Kufah, dan kemudian salah satu bukti dari bahayanya Khawarij bahwa pasukannya Syabib bin Yazid Asy-Syaibani ini, pemimpin Khawarij, itu masuk ke wilayah Kufah. Wa kana al-wali 'alaiha Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, di mana pada waktu itu gubernurnya Kufah adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Wa amala saifu fi riqabi ahliha, di mana kemudian Khawarij mereka kemudian memerangi penduduk, menakut-nakutin penduduk Kufah. Walakin quwwatul Hajjaj fi nihaya ba'da quwwatillah taghallabat alaihim fa aljama'hum ilal ahwas. Lalu kemudian kekuatannya Hajjaj setelah kemudian setelah kekuatan Allah Subhanahu wa taala berhasil mengalahkan mereka. Dan kemudian berhasil mengusir orang Khawarij tersebut ke Ahwaz di Iran sekarang ya. Wa hunaka zallat qadamul furs alladhi yarkabuhu Syabib As-Syaibani. Di sana kemudian zallat qadamul faris alladhi yarkabuhu Syabib As-Syaibani. Di sana di Ahwaz tersebut kuda yang dinaiki oleh Syabib Asy-Syaibani itu kemudian jatuh atau kepleset. Fahawa bihi finnahar, lalu kemudian masuk ke sungai. Faghariqa, lalu kemudian tenggelam. Wa tafarraqa ashabuhu, lalu kemudian karena dia mati maka kemudian pengikutnya terpecah belah. Wa kana dzalika sana sab'a wa sab'in, di mana peristiwa matinya Syabib bin Yazid Asy-Syaibani dengan Khawarij ini terjadi pada tahun 77 Hijriyah. Sehingga dengan itu kemudian pengikutnya kocar-kacir, enggak karuan kemana. Baik, itu tentang Khawarij di Basrah. Kita selesaikan pembahasan tentang Daulatul Khawarij fil Yamamah. Pembahasan tentang negeri Khawarij di Yamamah. Jadi mereka kemudian bisa bikin negara Khawarij. Nanti pada masa Daulah Abbasiyah ada beberapa daulah yang kemudian pola pikirnya itu pola pikir Khawarij. Nah, kita lanjutkan. Ad-Daulatul Khawarij fil Yamamah, negeri Khawarij di Yamamah ya. Qala musannif al-fariqul akhar minal Khawarij wa huwa al-fariqul ladzi ittajaha ilal Yamamah fi Najd. Kelompok yang lain dari Khawarij adalah kelompok yang bergerak menuju ke Yamamah di Najd ya. Tahta zi'amati Abi Talib Salim bin Matar al-Mazini. Di mana kemudian pemimpinnya Khawarij pada waktu itu lakopnya adalah Abu Talib. Namanya Salim bin Matar al-Mazini. Baik. Kemudian waqad istafhala khatruhu hatta asasa daulatan istamarra bid'ata awam.
dia kemudian tersebar luas dan kuat. Kekuatannya kemudian semakin besar. Sehingga dia mampu untuk mendirikan negara yang berlangsung selama beberapa tahun. Wa yumkinu an nusammiha tarikhiyan daulatal khawarij fil Yamamah. Bolehlah kita sebut bahwa mereka yaitu Abu Talut dan juga pengikutnya berhasil mendirikan daulah khawarij di Yamamah. Kemudian musannif menyebutkan ba'da maqtali Abdullah bin Zubair sanah 73 taghayyaratidz dzuruf wal ahwal. Ketika kemudian Abdullah bin Zubair terbunuh tahun 73 ya, tahun 73 Hijriah oleh Hajjaj bin Yusuf, taghayyaratil dzuruf, keadaan itu berubah. Wal ahwal, begitu juga keadaan itu berubah. Situasi dan kondisi itu berubah. Walakinnaha lam takun fi maslahatil khawarij, tetapi perubahan itu bukan menguntungkan khawarij, tapi berarti malah merugikan khawarij. Fa ittasa'a nufudul Umayyin wa qawa sultanuhum wa tafarraghu liqitalil khawarij fi kulli makan. Ketika urusannya Abdullah bin Zubair itu selesai, daulah Umayyah itu kemudian wilayahnya meluas, pengaruhnya semakin meluas, dan mereka kemudian bisa fokus untuk memerangi Khawarij karena sebelumnya juga harus berbagi perhatian untuk berperang melawan Abdullah bin Zubair. Sehingga setelah kematiannya Abdullah bin Zubair, Khawarij justru terdesak karena daulah Umayyah bisa fokus menghadapi mereka saja. Kemudian musannif menyebutkan fa arsalal khalifah Abdul Malik bin Marwan jaishan kabiran ilal Bahrain bi qiyadati Umar bin Abdullah bin Muammar. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan ini mengirim tentara yang besar ke arah Bahrain. Bahrain yang dimaksud sekali lagi adalah pesisir timur Jazirah Arab. Taib. Itu Bahrain dulu ya. Kalau Bahrain sekarang ya kepulauan kecil ya. Taib. Di mana kemudian pemimpinnya namanya Umar bin Abdullah bin Muammar. Wa istata'a hadzal jaish ba'da ma'arakatin hamiyah wa qitalil marir ayaqdhiya 'alal khawarij. Pasukan Bani Umayyah ini kemudian setelah perang yang sengit, setelah kemudian peperangan yang sengit dan pertempuran yang pahit, kemudian berhasil mengalahkan Khawarij. Wa yasta'silu daulatahum, dan kemudian membumi hanguskan, menghancurkan sama sekali negaranya Khawarij. Wa yaqtulu minhum ma yazidu ala 6,000, dan berhasil membunuh sekitar 6.000 orang. Wa ya'sirul qillah al-baqiyah ba'da dzalik, dan menawan sedikit sekali dari yang tersisa dalam perang tersebut. Jadi mayoritas terbunuh dalam perang tersebut. Karena itu musannif menyebutkan wa hakadza saqatat daulatul khawarij fil Yamamah. Karena itu runtuhlah negeri Khawarij di Yamamah pada masanya Abdul Malik bin Marwan. Wa zala ba'da sukutihim khatrun kabirun anid daulatil islamiyah walillahil hamd. Sehingga dengan runtuhnya negeri Khawarij, maka negeri Islam itu kemudian aman. Dengan runtuhnya negara Khawarij, maka kemudian keamanan di negeri Islam kemudian lebih baik. Musannif kemudian menutup pembahasan ini, wa ba'd fa hadza ardun sari' lil fitan al-madhhabiyyah was-siyasiyyah wa syubahatiha adh-dhala allati qama biha ar-rafidhah asy-syi'ah wal khawarij. Karena itu dengan selesainya pembahasan ini, maka menyudahi paparan singkat, paparan kemudian secara ringkas tentang fitnah karena madhab dan fitnah karena politik dan juga syubhat yang sesat yang dihembuskan oleh Rafidhah dan juga dihembuskan oleh Khawarij. Bidaf'i minal haqidin al-mutasattirina khalfahum tilatal asri al-umawi. Yang didorong oleh orang-orang yang dengki, orang-orang yang kemudian berada di balik layar, dan di mana hal itu berlangsung selama adanya Daulah Umayyah. Musannif menyebutkan waqad nalaha ula'ir rafidhu asyi'a wal khawarij min ad-daulatil umayyah nailan kabiran. Maka mereka kemudian banyak merepotkan Daulah Umayyah. Rafidhah dan Khawarij banyak merepotkan Daulah Umayyah. Bisa kita anggap bahwa Khawarij dan Rafidhah Syiah itu adalah musuh alaminya Daulah Umayyah. Musuh alaminya Daulah Umayyah. Bahkan nanti mereka terus akan berperang. Dalam banyak kasus kemudian berperang ya.
dengan penguasa-penguasa yang setelahnya juga. Taib. Apalagi kalau kemudian kalau memberontak ya tentu saja. Wa kanu kama dzakarna, dan mereka sebagaimana yang kita sebutkan min ahamil asbab fi idzafiha. Dan mereka yaitu Khawarij dan Syiah termasuk sebab terpenting yang melemahkan Daulah Umayyah. Karena Daulah Umayyah harus mengorbankan energi yang banyak untuk menghadapi mereka ya. Sehingga energinya banyak terkuras menghadapi Khawarij dan juga Rafidhah. Wal qadha 'alaiha fin nihayah. Lalu kemudian pada akhirnya harus tumbang. Kama rawa'ul muslimin, sebagaimana kemudian mereka telah menakut-nakuti kaum muslimin. Wasafaku dima'ahum, dan telah menumpahkan darah kaum muslimin. Taib. Wa haramuhumul aman, dan mereka kemudian telah menjadikan kaum muslimin gagal mendapatkan keamanan. Wal itminan, dan juga gagal mendapatkan kenyamanan. Karena itu likulli sakit lakit. Setiap pemikiran yang jatuh pasti kemudian ada orang yang memungutnya. Karena itu hati-hati dengan pemikiran Khawarij dan juga hati-hati dengan pemikiran Rafidhah. Sehingga dengan pembahasan ini selesai juga pembahasan kita tentang Daulah Umayyah. Sehingga pada pertemuan yang akan datang insya Allah akan kita bahas buku baru tentang Daulah Abbasiyah biiznillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani para pendahulu kita yang mulia dan kemudian kita bisa mengambil faidah dari apa yang mereka lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.